tasbihkan dulu. Yang langsung aja wajahnya ifta'ala yaftailu itu sering keluar juga itu wajah ifta'ala itu. Sudah dia mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fahuwa mumtaddun wa dhaka mumtaddun imtadda la tamtaddu mumtaddun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan wa huwa muttasilun wa dhaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun ittasara yattasilu ittisaran wa muttasaran wa huwa muttasilun wa dhaka muttasarun ittasir la tattasir muttasarun muttasarun i'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan fahuwa mu'tadun wa dhaka mu'tadun i'tad la ta'tad mu'tadun mu'tadun ishtara yashtari ishtira'an wa mushtaron fahuwa mushtari wa dhaka mushtaron ishtari la tashtari mushtaron mushtaron ittaqa yattaqi ittiqa'an wa muttaqan fahuwa muttaqin wa dhaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan irtawa yartawi irtiwa'an wa murtawan fahuwa murtawin wa dhaka murtawan irtawi la tartawi murtawan murtawan itamana yataminu iktimanan wa muhtamanan wa huwa muhtaminun wa dhaka muhtamanun itamila tatamin muhtamanun muhtamanun ibta'asa yabta'isu ibti'asan wa mubta'asan wa huwa mubta'isun wa dhaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun ijtara ayajtari'u ijtira'an wa mujtara'an wa huwa mujtari'un wa dhaka mujtara'un ijtari' la tajtari' mujtara'un mujtara'un ikhtara yahtaru ikhtiyaran wa mukhtaran fa huwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun ikhtara yahtaru i'tidaan wa mu'tadan fa huwa mu'tadin wa dhaka mu'tadan i'tadi la ta'tadi mu'tadan mu'tadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluman linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wa li syukri ni'amati bin niyatin sadiqatan ma'a tawakkuli nawaitu ta'aluma linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wa li syukri ni'amati
binniyatin shadiqatan ma'a tawakkuli nawaitu ta'alluma linnaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wal ihya'i dini wa li syukri ni'amati binniyatin shadiqatan ma'a tawakkuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi yang kedua. Wasani utawi yang kedua khobarnya iku ayyatafiqa. Iku ayyatafiqa cocok. Dia menjadi khobar tapi ada amil an. Mau amil an? Amil ya? Amil an itu apa? An, lan, idan, kelam, jun, hata, ita, balla, lakin. Itu amil yang apa itu? Jika sebuah huruf, sebuah kalimat ya, itu kemasukan amil an, itu namanya amil apa? Amil an itu? Amil nawasib. Amil yang jadi dia itu merubah, merusak. Ada amil nawasib, ada amil nawasih. Nah, itu kalau dalam struktural bahasa Arab itu harus dihafalkan itu. Kalau nggak mau ya sudah seperti itu. Jadi walaupun dia kedudukannya sebagai khobar tapi dia kemasukan amil an, maka dibaca yatafiqo, bukan yatafiku. Biasanya kan kalau ada khobar huruf akhirnya itu dibaca dhamma. Fil jinsi pada dua harta. Fil jinsi pada dua harta, wan naui dan warnanya. Wan naui dan warnanya. Jadi bahasa Arab itu bahasa Arab yang unik, bahasa Arab itu. Nau itu biasanya dijadikan apa? Nau itu kan macam, bisa dijadikan macam kan? Macam. Cuma kalau dalam ilmu fikih dia di sini diartikan warna. Jadi kita itu belum tentu menguasai bahasa Arab satu ketika kita tidak sering membaca kitab baik fikih, Quran, hadis, tafsir yang itu ya. Itu pun juga berbeda. Berbeda dalam artian bahasanya sama cuma artinya itu beda. Uniknya di situ bahasa Arab itu. Kalau nggak sering baca bingung. Falatasiku maka tidak sah. Falatasiku maka tidak sah fi'ilnya apa? Asyirkatu akad syirkah. Apa asyirkatu akad syirkah? Apa kemarin akad syirkah? Akad yang akad syirkah kemarin apa? Menurut syariat akad syirkah itu apa? Akad syirkah. Akad syirkah menetapi hak atas arah-arah benteknya, menjalarnya apa? Menjalar itu apa? Menyebarnya virus-virus corona itu menyebar pada salah satu orang kepada orang yang lain dan lebih banyak. Artinya bukan hanya satu orang saja, tapi akad syirkah itu lebih dari. Nah itu akad syirkah kalau menurut syariat indal ilmu fikih ya. Fidahabi pada emas, wadarohimi dan beberapa perak, wadarohimi dan beberapa perak, walafi sihahi dan tidak beberapa yang sah, wa mukassarotin yang pecah, walafi kintotin dan bukan gandum, baidoa yang berwarna putih, wa hamro'a dan yang berwarna merah. Baido, hamro itu jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Jamaknya?
Baido dan khamro. Dia kan mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkir. Khamro itu mu'annas. Mudzakarnya ahmarun. Baido mu'annas. Anunya mudzakarnya abyadun. Nah, susah tak belajar bahasa Arab? Pinter kamu, nggak usah bingung-bingung mikir, pokoknya. Ya, konjungsi ilmu ulama itu harus tetap dikampanyekan ya, artinya jangan sampai punah lah. Pinter, ini orang pinter kamu itu, saya pinter. Jadi yang kedua, akad sirkah itu dari syaratnya ya, dia itu cocok pada dua jenis dan warnanya. Jadi akad sirkah di situ tidak sah ya pada barang yang labelnya itu atau yang kategorinya itu emas dan beberapa dirham. Dan tidak sah lagi juga barangnya itu apa-apa pecah. Dan bukan dari gandum yang berwarna putih ataupun merah. Artinya sirkah itu memang barang-barang apa? Seperti apa? Bisnis lah orang sirkah itu ya toh. Seperti pupuk. Pupuk contohnya Ponska. Kalau kamu mendirikan sebuah pabrik atau pupuk lah, mau mendirikan pabrik pupuk atau toko pupuk, otomatis kamu melakukan akad sirkah. Kamu sendiri pasti belento kamu, terutama masalah dana, pasti puyeng. Kuat kamu sendiri? Enggak kuat. Nah, banyak orang enggak. Ketika membutuhkan banyak orang relasi untuk bekerja sama itu namanya akad sirkah, ya toh? Cuma di sini sekali lagi digarisbawahi bukan berasal dari emas dan darohim, dirham, bukan bentuk dari sebuah benda. Karena nanti kalau akad sirkah itu benda, kalau pecah, maka ya pasti udur-uduran, perang itu, apalagi masalah harta itu, masalah keluarga aja perang, masalah bisnis. Pasti itu. Kau kopi aja orang 10 kasih 1. Perang, apalagi masalah harta. Nah, makanya tetap. Artinya memang misteri. Harta itu misteri. Harta, tahta, wanita itu misteri, terutama masalah wanita, misteri. Nah, wasalisu tawi yang ketiga. Wasalisu tawi yang ketiga khobarnya iku ayyukhlito. Iku ayyukhlito mencampur dua orang. Maf'ulnya al-malaini ing harta. Maf'ulnya al-malaini ing harta. Bihaisu dengan sekiranya la yatamai yazani, bukan berbeda apa malaini, bukan berbeda apa malaini. Jadi yang ketiga syaratnya yaitu apa tadi? Barangnya itu bercampur, ya toh? Bercampur. Hartanya itu bercampur. Warabi'u utawi yang nomor 4 iku ayu adina, memberikan izin apa kullu wahidin setiap seseorang. Kullu wahidin setiap seseorang, satu orang, minhuma dari temannya bersekutu. Bersekutu maksudnya 2 orang kumpul, tapi bukan kumpul kebun. Ini orang kumpul kebun namakan sirkah, wah itu sesat itu. Kumpul. Ya Allah ya Karim. Ai asyarikaini, yaitu bersekutu kumpul keduanya. Li sahibihi, karena berteman engkul fit tasarufi, pada tasarufnya. Nah, ini akad-akad yang nomor 4 syaratnya yaitu mendapatkan izin dari salah satu orang yang berakad sirkah itu tadi. Nah, ini sudah dipraktekkan zaman dulu, zaman sahabat, ya toh? Zaman sahabat dulu. Artinya kita mau
mengaji bab fikih di sini bukan berarti saya katakan masalah ibadah mahdoh saja, tapi ibadah baru mahdoh yang dimana harta, cara kita kerja, cara kita berkomunikasi dengan orang. Karena kan kita kan orang sosial, nggak mungkin kamu hidup sendiri. Orang di hutan aja hidup sendiri apa enggak? Enggak, dia pasti ada ketemu kucing, kucing garong kayak Ardi, kucing garong yang muka-muka bulus ya. Ketemu macan, artinya nggak sendiri. Apalagi masalah apa kita? Ya sosial. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita bainana wa bainallah, bainana wa bainan nas ini bisa tercapai ini bagaimana? Apalagi masalah bisnis kan pasti membutuhkan banyak orang. Saya yakin itu. Seperti ada tetangga saya itu ya. Dia itu akad syirkah ya. Sekali lagi yang jadi korban itu kiai. Sekali lagi. Kiai, ini saya mau bikin bisnis itu, pabrik Ponska kan dari Gresik, ya kan? Ini dananya besar. Ini saya mau membuat bisnis seperti apa? Akhirnya manajemennya menurut fikih dijelaskan ke kiai itu. Nasibnya kiai desa itu nggak enak, hanya buat pertanyaan tapi nggak kasih amplop. Bukan PNS ulangan. Kalau kamu menjadikan kiai desa pasti luar biasa. Makanya saya nggak kaget dengan keadaan saya, ya, karena sudah diajarkan bapak saya yang notabene kiai desa itu. Jadi tanya-tanya aja. Wah, akhirnya ini loh cara pakai di sini dijelaskan. Wah, akhirnya ditulis akad syirkah, ya namanya syirkah apa gitu. Saya agak lupa. Syirkah mujarabah, syirkah mubahan, syirkah ijarah. Ya, maksudnya itu nanti PT-nya itu apa gitu ya. Namanya itu syirkah, entah apa saya lupa ya, sudah berpuluh-puluh tahun itu. Nah, akhirnya ya maju. Sekali lagi kalau kita memakai cara-cara fikih, cara-cara Islam seperti ini apa? Ekonomi kita nggak akan keteteran, kecuali memang jika dia ditakdir miskin, tapi dia nggak akan keteteran ketika dia sabar dengan kemiskinannya. Makanya perjuangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah melalui akad syirkah ini juga penting. Ya, penting. Baik melalui koperasi juga akad syirkah. Nah, syirkah koperasi. Dan untung saja ada salah satu kiai yang dimana beliau itu membuat bank dengan sistem seperti ini. Sekali lagi bahwa korbannya itu kayak ya, adanya syariah ya, bank syariah, mandiri syariah, apalagi syariah mandiri bolak-balik. Ini orang nggak pernah. Bank muamalah, apa lagi? BNT, BRI syariah. Lah, itu atas inisiatif para kiai yang masuk di pemerintahan. Makanya saya katakan KNU itu unik-unik. KNU itu unik-unik. Ada yang di pemerintahan untuk meluruskan seperti itu. Ada yang hanya mengurusi ngaji. Ada yang mengurusi orang-orang mabuk. Ada yang mengurusi orang-orang begundal. Gitu. Banyak unik ya KNU. Ketika kita nggak tahu kriteria seperti itu, ya kita akhirnya pedot. Dengan keunikan itu memang unik. Ya, memang unik. Karena memegang salah satu apa prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal aslahu bil jadid. Tetap mempertahankan tradisi lama. Lah, seperti fikih ini kan tradisi lama. Tapi dikontekstualisasikan dalam sistem kenegaraan. Akhirnya up to date kan, ilmunya dari kuno. Makanya santri itu jangan domblang aja. Santri yo bisnis yo kerja yo terserah, yang penting nggak maling, nggak ngerampok. Ini akad syirkah sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan ini. Ya nanti istanyakan lagi kepada yang bagian manajemenisasinya itu. Faida adina, maka ketika memberikan idin apakul lahu bagi sohib, lahu bagi sohib fihi pada tasarruf, tasarrofa, maka menasarrofkan siapa sohib, roknya disidah ya. Tasarrofa maka menasarrofkan siapa sohib bila dorori, dengan tanpa berbahaya. Kamu memberikan harta itu jangan membuat orang berbahaya. Artinya mata ini kocok, istilahnya seperti itu. Jangan mematikan teman atau mematikan orang. Nah, ini dilarang dalam fikih.
Makanya ada istilah di dalam dunia bisnis itu ketika nggak jecek salah satu itu nggak akan sukses. Itu kan prinsip kamu. Tapi masih banyak ya, masih banyak contoh yang dimana dengan akad syirkah tidak gecek salah satu, mau wis gecek, gecek ya. Bila dorong tadi lo ya bisa berkembang. Contohnya BMT Sidogiri, dia panggil BMT Sidogiri. Teman saya itu mengelola salah satu karena masih duriah kiainya. Nah, itu BMT Sidogiri. Ayam bakar Rong Solo, kiai saya juga berbisnis di situ. Ya triliunan itu. Karena memakai akad syirkah itu tadi luar biasa. Toko-toko yang di daerah bagian sana itu bikin toko-toko market kecil-kecil namanya Basamalah. Bukan kualitas Basmalah. Namanya toko-toko Basmalah. Lah, ini enggak gecek tapi apa? Malah menumbuhkan ekonomi orang-orang. Jangan dikira dia hanya bisa ngaji. Basmalah itu banyak sekali cabangnya itu. Di Madura ada berapa? Kemarin saya itu keliling itu. Banyak itu di daerah Bangkalan aja berapa itu. Belum nanti di Sidogiri, belum nanti di Jember. Pasti ada. Pasti ada. Ayam lodo Pak Yusuf Tulungagung itu terkenal. Juga itu pakai akad syirkah juga itu. Ya saya juga pakai seperti itu. Artinya seperti investasi kemarin apa? Investasi itu apa? Fikihnya itu apa? Bulat mentok ngaji aja kok lupa. Apa? Bahasa Arabnya apa kemarin? Bahasa fikihnya itu. Sudah lupa. Wes mas saya wes gaya gak tahu. Pinter. Kotak ya. Lu ngaji kok lupa. Loh, iya toh, itu sudah diajarkan ya toh, sudah diajarkan itu. Nah, makanya kalau kita memakai sistem salah satu itu bila dororin fala yabiu, maka tidak menjual. Fiilnya apa kullu min huma, setiap dari ya Allah apa kullu min huma, setiap dari asyarika ini nasiatan hale sumoyo, artinya memberikan janji atau seperti itulah jenis itu. Walai bigoiri nakdi, dan bukan dengan tanpa nukot nakdil baladi, wala bigoiri nakdil baladi, wala bigoiri nakdil baladi, dan bukan dengan tanpa memiliki negara. Wala main apa itu? Wala bunin, dan tidak buta. Fitasarofi dalam menasarufkan. Wala bunin, dan tidak buta. Fahisin, yang sangat. Ada saja orang buta ya buta sangat. Ini kiai itu aneh-aneh ya. Orang buta itu ya biasanya orang yang makan buta itu ya nggak bisa melihat gitu. Wala yusafiru, dan tidak berjalan apakul bil mali, dengan membawa harta. Al mustaroki, yang di istarokan. Wala mustaroki, dan al mustaroki, yang dimustarokan. Illa biidnin, kecuali dengan izin. Fa'in fa'ala, maka jika melaksanakan atau membuat. Siapa akadu syarika ini, salah satu dari dua orang yang bersekutu tadi. Siapa akadu syarika ini, salah satu dari dua orang yang bersekutu tadi. Ma'ing barang, naha, yang dicegah, apaan huma, lam yasiku, maka tidak sah apa fi'lum fin nasibin, pada bagian teman, fin nasibi syarikihi, pada bagian teman sekuton tadi, pada teman sekutu tadi, ing ahad wa fi nasibihi, dan iku ada khobar wa fi nasibihi, dan iku bagiannya ahad. Kaulan utawi perkataannya, ya Allah,
Tafrikus sifqati kaulan utawi perkataannya kaulan tafrikus sifqati utawi perkataan keduanya yang memisahkan akad. Jadi kalau dalam fikih itu akad itu memang jadi penting ya. Akad itu kan akad itu ada akad namanya apa? Akad untuk membatalkan, meneruskan, ya, melanjutkan dan sebagainya. Makanya pinternya kiai-kiai kita yang masuk dalam pemerintahan itu, artinya kalau bank konvensional, saya contohkan aja ya. Kalau bank konvensional itu nama lebihannya namanya apa? Bunga, ya kan? Bunga. Karena dia pakai sistemnya konvensi. Tapi kalau dalam syariah itu namanya apa? Mudorobah, ya kan? Bagi hasilnya namanya mudorobah. Itu hanya permainan akad saja, mudorobah. Kalau dalam bank-bank syariah, ya toh. Kalau dalam bank konvensional namanya apa? Bunga. Langsung saja kan bunga. Nah, kalau ini sebenarnya sistemnya sama, cuma dalam pelafatan, fikih kan tidak terlepas dari pelafatan. Cuma dalam pelafatan saja, ketika kita itu sudah beda antara mudorobah dan pakai bunga tadi, maka yang sah itu tetap pakai mudorobah, ya, bagi hasil. Nah, sama seperti kaulan tafriqus sifqati ini, kalau kita itu salah satu untuk memisahkan dari akad zikah, maka juga batal. Nah, makanya itu penghulu itu juga, ya, akadnya itu agak aneh, belum kok. Apa uzawi juga alama Allahi bi min imsaki bi ma'rufin. Belum kalau bercerai itu dengan baik. Nah, artinya kan sudah dikatakan. Artinya sudah di warning. Kita itu dalam melakukan segala sesuatu itu di warning dulu. Akadnya itu pakai akad apa gitu. Nah, ini loh itu. Contoh, kamu jual beli kotoran hewan atau uyuhnya kelinci. Ya, uyuh. Pipisnya kelinci. Pipisnya kelinci itu kalau 1 liter itu dihargai itu berapa itu? 30.000. Karena untuk bikin pupuk bagus itu. Nah, itu halal apa haram? Halal. Ya begini, Indra menyediakan pupuk dari pupuk kandang, ya toh. Sedangkan lama gak ngaji, siapa namamu? Ardi ya. Si Ardi itu menyediakan dari kencing kelinci. Terus si Kafet ini karena petani pasti mencari obat-obatan, terutama yang organik. Saya mau beli pupuk kandang ini, 1 sak itu berapa? Dihargai sama Indra langsung 50.000. Halal apa haram? Atau seperti itu? Halal gundulmu, halal. Halal apa haram? Yo haram karena dia memakai akad membeli barang najis ketika jual beli itu haram. Terus Mas Ayub juga sama. Ardi, saya mau beli kencing kelinci. Kencingmu sama kencing kelinci kalah. Kencingmu dijual gak laku. Laku gak Mas? Udah laku. Sama kelinci kalah. 1 liter aja 30.000. Gak percaya, saya punya temen itu, banyak itu gudang gitu. Gitu, banyak itu sampai bersap-sap itu. Adi saya mau beli 1 liter berapa? 30.000. Ya sudah saya beli. Halal haram? Haram. Tapi ketika dia pakai akadnya seperti sirhotnya seperti ini, ini 1 sak, ya, 1 sak saya ganti berapa? Bukan membeli loh ya, bukan jual beli loh. Ya, gantinya berapa? Nah itu baru halal. Sekali lagi akad dan sirhot itu penting dalam berfikih. Tapi jangan diperten kepada mbak lokalisasi. Mbak, saya ganti berapa? Ganti gundulmu. Lu katanya itu, Pak, itu kamu kok yang penting sirhotnya gundulmu ini disatkan orang kok. Nah itu loh ya, pentingnya itu di situ. Ketika kita bicara masalah fikih. Jadi sebenarnya kalau kita makanya Kiai muda saya itu gaul. Gus Kausar itu di PCINO Maroko kan ada kampus kan, diundang. Nah, beliau kan nggak bergelar LC, MA, bedebres itu kan. Beliau itu diundang. Temanya itu lucu.
Ya, kitab-kitab ulama atau kitab kuning menjadi solusi problematika umat. Itu kelasnya Maroko loh. Maroko itu bahasa Arabnya lebih bagus dari Indonesia apa enggak? Lebih bagus, tapi orang Maroko saja mau mengundang. Lah kita orang Indonesia yang dimana ini kitab ini sama kiai kita sudah diartikan begitu luas, malah gembres ya, bergadus. Ya, itu artinya apa? Artinya semangat keilmuan kita itu kurang. Saya katakan berkali-kali, semangat keilmuan harus ada kita itu. Harus ada. Wal khamis utawi yang nomor 5 iku ayakuna ada. Iku ayakuna ada apa arifu? Apa arrobihu, yaitu bati, untung. Wal khusranu dan rugi. Khobarnya iku ala qadaril malaini, kira-kiranya dua harta. Iku sawaun sama saja, tasawa utawi sama. Apa siapa asyarikani, dua orang yang bersekutu tadi, fil amali pada amalnya, fil mali dalam harta, al mustaroki yang disekutukan, autafawata. Nah, kita itu punya problem karena itu sudah jarang ngaji, saya katakan. Ya itu punya problem karena di situ. Kenapa? Kita itu saya katakan untuk masalah duniawi, kita sudah membuka kitab fikih saja, semua sudah diajarkan. Tinggal prakteknya, manajemennya nanti bagian lapangannya. Nah, itu untuk masalah seperti ini. Belum nanti masalah-masalah yang lain. Makanya PR kita itu sangat berat. Bagaimana kitab-kitab para ulama itu menyelesaikan problem-problem pada kita dan problem pada umat. Nah, itu. Jadi kita itu harus up to date. Harus up to date dalam masalah apa? Masalah seperti itu. Masail minal masail, jangan jadi masalah kamu malah. Jadi santri malah ngambil orang, jadi santri malah jual beli ganja. Itu namanya namanya sudah kiamat seperti itu. Fil mali pada harta, al mustaroki yang disekutukan, autafawata atau kacek. Autafawata atau kacek. Kacek itu selisih, ada selisihnya. Nah, selisih. Ing syarikani fihi pada amal, fain istaroto, maka jika menyaratkan, ing syarikani fain istaroto, maka jika menyaratkan apa asyarikani, atasawa ing sama firribahi pada untung, ma'atafawuti bersama dengan bedanya, ma'atafawutil malaini beserta bedanya kedua harta. Kalau malun itu berarti satu, kalau malaini berarti berapa? Dua. Au aksihi, ngaji gak digaji, ilmu diberikan semua. Kok saya itu orang yang paling baik, saya itu paling baik saya itu. Au aksihi atau sebaliknya, atasawa, lam yasiha, maka tidak sah. Maksudnya apa tidak sahnya? Haknya disidah ya. Lam tasika, maka tidak sah apa syartun dan akot, wasyarkatu utawi akot syirkah. Kobarnya iku akot iku akadu jaizin, akot yang boleh, minat torofa ini dari arah dua. Wahina idin dan pada itu wasyirkah, wahina idin pada wasyirkah ila akhirihi, depannya itu loh. Falikuli wahidin, maka setiap salah satu minhuma dari asyarika ini, kedua orang yang bersekutu tadi, faskumati utawi merusak, faskumati utawi merusak,
Sa'a yang menghendaki apa kul? Sa'a yang menghendaki apa kul? Apa dari itu lafadznya apa? Wawu ya nun wawu ya nun ain za za wayan aza dan kepecat. Dipecat juga kok nanti. Syarikani li'anna anit tasarrufi, karena sesungguhnya dari mentasarufkan bifasfiha dapatnya merusak apa syarikani. Wamata dan kapan? Wamata dan kapan? Apa akaduhuma salah satu dari syarikani? Aujunna atau edan, gila, crazy, killer, seperti itulah pokoknya. Entah apa itu. Augma atau ayan, epilepsi. Apa alehi atas akad? Makanya orang yang akad syirkah di situ ya, orang yang akad syirkah di situ tuh harus sehat, ya. Harus sehat, tidak gila. Atau gila apa enggak? Gila itu susah. Kalau lawan saya itu susah karena saya itu ya senang tafsir. Jadi saya menafsirkan orang itu banyak. Orang disebut gila, boleh. Gila harta, gila wanita, gila ilmu, ya toh? Apa lagi? Gila beneran. Kayak kamu gila apa ini? Nah, ini kalau gila beneran ya, gila beneran atau umma orang tersebut kena epilepsi ya, maka batal syirkahnya. Sama dengan jual beli berarti. Ketika salah satu itu juna, edan, orang yang nggak jelas, maka jual beli juga tidak sah. Tidak sah. Nah, jadi seperti itu. Artinya ketika kita bertransaksi itu harus orangnya itu orang yang memang benar-benar. Tapi orang sekarang enggak. Orang sehat mengaku dia gila ketika sudah ditangkap. Nah ini repot. ini repotnya di sini zaman sekarang ini. Jadi makanya hati-hati saja. Ihtiyat. Nah, biasanya itu ihtiyat, hati-hati saja. Ya dululah di situ. Berjanjinya mana, Dra? Ambilkan, Dra. Saya di sini tuh belum menemukan orang yang gila ilmu tuh belum menemukan saya tuh. Ini cari-cari orang-orang yang gila-gila. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa? Waktunya? Berapa? 47. 47. Yuk, baca sama-sama aja. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama fil yaumi syababas sabiyyi fi syahri bi inayatin rabbaniyah. فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في 9 من الشهور بفشيخ النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقة دموية وأزال منه حد الشيطان وبالثلج غسلاه وملأه حكمة ومعاني إيمانية
summa khatahu wa bi khatamin nubuwati khatamah wa wazanahu farajaha bi alfin min ummatihi ummihil khairiyah wa nasha'u sallallahu alaihi wasallama ala akmalil awsafi min hali sibah summa radathu sallallahu alaihi wasallama ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah hadaran min ayyusaba bimusabi hadisin tahsyah wa wafadatu alaihi halimatu fi ayyami khadijata sayyadatir radiyah fahabaha min hibaihil wafiri bi khabah wa qadimas alaihi yawma hunainin faqama ilaiha wa khadatul arfiyah wa basatolaha min ridaihi syarifi bisata birrihi wa nadah wa syafihu annaha aslamas ma'a zawjiha wal banina wad durriyah wa qad addahuma fi sahabati jam'un min thiqatir ruwah atsirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadimin salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih walamma balagu alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyah summa adat fawafatha bil abwa'i aw bishibil hajunil wafah fahamalat hadinatuhu ummu ayman al habashiyah allati zawwajaha ba'du min zaid ibn harisata maulah wa adkhalatu ala jaddihi Abdul Muttalib fatammahu ilaihi wa raqqalahu wa a'la ruqiyah sama-sama wa qala innal ibni hadha la sya'nan adiman fabakim bakil liman waqqarahu wa wala walam tashku fi sobahu ju'an wala aqasan qattu nafsuhul abiyah wa kasiran ma qadan fa'tada bima iramzama fa'ashabu wa arwah walamma ambi khasbi fanaki jaddi Abdul Muttalib matayal maniyah kafalahu ammuhu Abu Talibin syakiku abihi Abdillah faqama bikafalatihi bi'azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah wa qaddamahu ala nafsi wal banina wa rabbah walamma balagha sallallahu alaihi wasallam isnatai asyarata sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ilal biladis syamiyah wa'arafahu rahibu bakhira bima hazahu min wasfin nubuwati wa khawah wa qala inni arahu sayyidal alamin wa rasulallahi wa nabiyyah qad sajada lahu syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa li nabiyyin awwah wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahu nuru ala wa amara ammahu biraddihi ila makkah khawfan alaihi min ahli dinil yahudiyah faraja'a bihi wa lam yujawizu minasyamil muqaddasi busyra. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam iku yashibu semakin besar fil yaumi pada hari syababas syobi seperti besarnya fisyahri bulan biinayatin robbaniyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diterangkan di dalam
qasidah-qasidah yang memujinya itu ya. Jadi semakin besar hari kelahirannya Nabi Muhammad itu semakin besar lagi apa? Biinayatin robbaniyah, pertolongannya Allah. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Lah kamu semakin dilahirkan ada yang tidak berkehendak. Wah, dasar anak A. Wah, dasar anak B. Ya, kalau Nabi Muhammad enggak, apalagi anak jin, anak iblis. Contohnya seperti itu ya. Maksudnya apa? Kelakuannya. Nah ini loh, makanya siroh-siroh atau seperti ini harus kita ketahui. Nabi Muhammad saja, Sayyidul Anbiya saja, kelahirannya itu luar biasa. Pertolongan inayahnya dari Allah semakin besar. Maka dari itu kita sebagai umatnya itu ya harus sedikit-sedikit mencontoh bagaimana agar kita itu ya mendapatkan biinayatir robbaniyah tersebut. Makanya Imam Syafi'i seperti ini. Lah bedanya ulama itu kan karena warasatul anbiya kan, warasatul nabi. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan ketika mau lahir saja ibunya itu bermimpi apa? Ibunya bermimpi bahwasanya itu banyak bintang-bintang yang bertebaran di atas langit sana. Lah itu ditanyakan kepada ahli tafsir. Wah, anak kamu ini nanti akan menjadi apa? Menjadi lah itu Nasruddin, penolong agama. Ya, Nasruddin, bukan Azharuddin yang itu loh ya. Nasruddin. Artinya jadi penolong agama, menjadi ulama besar yang dimana dengan munculnya Imam Syafi'i umat-umatnya Nabi Muhammad ini bisa mengenal Nabi itu bagaimana caranya, bisa mengenal Allah bagaimana caranya. Nah, kalau para ulama seperti itu kelahirannya saja sudah diprediksi. Itu menandakan apa? Biinayatin robbaniyah. Nah, itu pertolongan dari Allah. Saya yakin para ulama itu seperti itu. Artinya ketika ibunya mengandung ya, itu pasti ada seperti itu. Artinya hal-hal yang luar biasa. Nah, ketika Imam Syafi'i lahir itu apa? Seorang madzhab syariah itu Imam siapa? Hanafi itu wafat. Tapi kewafatannya itu malah banyak bintang-bintang. Sama seperti para kiai-kiai yang ngalim-ngalim. Artinya ketika di dalam kandungan perutnya ini saja sudah diprediksi. Contohnya Allah yarham Gusmi itu sudah diprediksi sama kiai-kiai yang memang sudah mukasyafah. Wah ini nanti orang akan menjadi seperti ini. Wah ini menjadi orang hebat ini. Artinya untuk menegakkan agamanya Allah ini sangat luar biasa. Itu sudah bisa seperti itu. Karena apa? Mendapatkan biinayatin robbaniyah. Beda kalau hasil hubungan zina, coba anak pasti gak dikehendaki, bunuh saja, gugurkan. Nah itu bedanya yang halal dengan haram. Makanya sebenarnya itu ya seperti itu. Kalau kita ngaji fikih, fakoma maka jumeneng ya Pak Nabi Muhammad SAW ala qadamehi. Belamaan itu apa? Belamaan itu apa? Bahasa Indonesia. Belamaan itu apa? Ini loh, belamaan itu apa? Telapak ya. Telapak kaki ya. Telapak kakinya Nabi Muhammad SAW fi salasin ya, pada umur 3 bulan wa masya dan berjalan fi khamsin pada umur 5 bulan. Jadi Nabi Muhammad itu bisa berdiri ya. Ini kakinya bisa sudah berdiri lah, mancep ya, menyentuh tanah itu pada umur 3 bulan. 3 bulan. Kalau bayi sekarang umur berapa Pak Har? 9. Itu sudah berdiri 9 bulan. Kalau Nabi Muhammad 3 bulan sudah di fakoma, sudah berdiri. Ya beda tetap. Yang aneh lagi, anak keluar langsung lari-lari. Saya membayangkan masa kecil para ulama ini bagaimana, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali dan ulama-ulama besar yang lainnya itu seperti apa masa kecilnya. Ini sirah-sirahnya harus kita ketahui untuk kita praktekkan bagaimana agar keturunan kita itu luar biasa seperti itu. Nah, ini Nabi Muhammad seperti itu dan berjalan-jalan pada umur 5 bulan. 5 bulan sudah jalan-jalan. Kamu masih angker main neker. Masih main-main apa? Blak sodor. Ayo blak sodor. Masih main-main apa? Gedrek. Orang zaman dulu ya toh. Masih gulung-gulung di tanah. Nah, beda. Sekarang main YouTube ya, anak 5 bulan udah main YouTube ya, lihat apa. Aduh. Waqawiyat fitis'in. Kuat pada umur tis'in berapa?
9 minasyuhuri dari bulannya. Bifasyihin nutki dengan pengucapan apa akuwah yaitu kekuatannya. Jadi pengucapannya pada umur 9 ya. 9 bulan itu sudah bisa mengucapkan. 9 bulan sudah mengucapkan. Sudah bisa berbicara. Nah, ini kita ambil ibrohnya seperti ini. Makanya pendidikan dari para anaknya kiai ini keras karena wajar. Masa kecil sudah digembleng gitu. Kalau nggak ngaji pasti dipukul. Pasti itu. Nggak bisa baca Quran ini, ya. Saya itu korban dari itu. Tapi alhamdulillah berkat korban seperti itu, ya saya ya bisa seperti lah sedikit-sedikit. Itu mulut itu masukkan, mangap itu, buka mulut, lebar. Ini tangan masuk ke dalam mulut, belum. Nggak bisa teteh, ya toh. Baca Quran, nggak jelas. Ini dengan sikap. Nah itu. Jadi anak-anak kiai yang memang sudah dikader untuk menjadi penerusnya itu memang masa kecilnya itu luar biasa. Makanya saya katakan enak jadi orang biasa. Kamu nggak punya tanggungan, ya kan? Umrah baca Quran, nggak bisa baca Quran dijarne, ya toh, dijarkan saja, ya toh. Ya akhirnya apa? Jadi generasi CT. Jadi generasi CT baca Quran aja nggak bisa, apalagi baca kitab. Jelas. Ya karena beda, ya toh beda. Makanya santri-santri itu harus paham seperti ini. Artinya pendidikan kecil ini harus kita tanamkan, ya toh? Harus kita tanamkan bagaimana agar ya bisa menjadi penerus, menjadi kader generasi dari para orang tua dan guru-gurunya saja. Bahkan umat. Wasyakko negoro. Siapa al-malakani malaikat. Sodorohu ing dadanya Nabi Muhammad syarifah yang mulia. Ladeha pada sampingnya Halimah. Halimah itu siapa? Halimah Sa'diyah yang menyusui wabis salji, dan pada salju membasuh. Salji itu diartikan membasuh ya. Wabis salji gosalah, dan membasuh apa? Hatinya ya. Jadi ya Allah, jadi malaikat itu membersihkan dadanya Nabi Muhammad yang mulia di sampingnya Halimah. Ya Allah, sungguh sangat luar biasa. Dadanya Nabi dibersihkan, gitu. Dibersihkan. Nabi saja sejak kecil itu sudah punya rektor, ya. Sudah punya dosen atau sudah punya kiai. Kiainya siapa? Jibril langsung. Keren ya loh, keren. Jibril langsung. Makanya ada pertentangan ulama gini. Ini masyhur ini. Jadi salah satu ulama itu mempertanyakan, Afdalu Jibril atau Afdalu Nabi. Jadi lebih utama mana antara Nabi dengan Jibril? Yang satu mengatakan lebih utama Jibril karena dia itu di mana-mana menjadi preman. Maksudnya preman itu yang membersihkan dadanya Nabi kan Nabi Muhammad kan. Para malaikat-malaikat kan di bawahnya kan. Gitu, bawahnya. Artinya levelnya beda lah. Seperti itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi pertentangan itu yang mengatakan bahwasanya afdalu Jibril itu ditolak oleh mayoritas ulama. Karena bagaimanapun yang lebih utama antara Nabi Muhammad dengan Jibril itu Nabi Muhammad. Gitu. Bukan berarti menyampaikan Jibril enggak. Bukan menyampaikan Jibril enggak. Karena yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga saja Nabi Muhammad. Jibril itu hanya menjalankan perintah Allah. Nah, di situ. Kalau kecil siapa yang membimbing? Jibril. Gabriel. Gabriel. Nabi Muhammad ini kiainya, rektornya, dosennya ini sudah Jibril, luar biasa ya toh. Yesus ya Allah. Dan beruntung sekali Halimah ya. Halimah yang menyusui Nabi. Ya Allah, ya Allah. Di mana ya? Wa mala'ahu dan memenuhi hikmatan, hikmah, pamani dan beberapa sifat imaniyah. Ya sudah, hatinya dibersihkan Jibril, otomatis apa? Imannya kepada Allah itu sudah sangat menancap. Lah, makanya begini, kalau dalam ilmu tasawuf, orang itu kalau hatinya
hatinya itu kotor, artinya sering rasan-rasan. Apa rasan-rasan itu? Ghibah, sering senang tidak orang kepada orang lain, ya. Negatif thinking, positive thinking atau dan sebagainya, ya. Itu apa? Imaniyahnya ini sangat dipertanyakan. Artinya untuk menjadi bersih, bahkan nanti ketika sakaratul maut itu mengingat Allah itu agak susah. Kalau menurut indal ulama sufiyin, ya, seperti itu. Untuk mengingat dirinya saja itu dia itu bingung, apalagi mengingat Allah. Lah gimana hatinya penuh dengki, hatinya penuh dengan ghibah, hatinya penuh dengan hati-hati yang kotor seperti itu. Makanya nggak dapat apa? Imaniyah yang kuat. Nah, di situ. Ya, makanya saya katakan pentingnya ngaji fikih dengan tasawuf. Tapi kalau kamu masih muda tasawuf gaya khusyuk, ini goblok. Gaya khusyuk. Masyarakat masih banyak yang membutuhkan untuk diajar. Atau umat Islam masih lemah, kamu khusyuk sudah saya tanggung ibadah sendirilah. Itu salah, salah seperti itu salah. Bagaimanapun Islam Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana bisa berkembang, ya ini ada di tangan-tangan terutama bil fatah hasbati qurti rufi wa kullu malam ya takit lam yang tafi. Ngaji apa ya enggak pending. Nah itu ya, jadi seperti itu ada di tangan-tangan kalian. Bagaimana Islam Ahlussunnah wal Jamaah bisa berkembangnya di tangan kalian, agar apa? Bisa menanamkan seorang itu imaniyah yang sudah diajarkan Rasulullah itu seperti apa. Ya, Rasulullah dikebeki kok, dipenuhi kok idadanya penuh dengan keimanan. Lah kamu cuma khotohu kemudian menjahit, ya, ing Kanjeng Nabi wa bi khotamin nubuwati dengan cap nubuwah khotamahu ai, itu menjadi penutup dari para nabi. Jadi makanya kita yang notabene sudah pernah ngaji seperti ini tidak usah heran jika ada orang yang mengaku nabi-nabi baru-baru, anggap saja orang edan, orang gila. Karena kita sudah diajarkan guru-guru kita bahwasanya khotamun nubuwah, khotamul anbiya itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah titik di situ. Anggap aja orang gila, nggak pernah ngaji ya. Ada yang mengaku Jibril malah bakat Tuhan. Iya, anggap saja seperti itu. Namanya nggak waras kok. Nah, artinya sudah dijahit, ya, sudah dijahit oleh Jibril bahwasanya Nabi Muhammad itu menjadi khotamul anbiya, penutup dari para nabi. Nah, nubuwah, saya ceritakan sedikit. Jadi nubuwah kita itu bisa mengerti nubuwah ini yang membaca sirah-sirah Nabi Muhammad. Artinya kita mengetahui, kan kita cara ahwal nggak mungkin. Perilaku Nabi Muhammad kita akan jauh, ya toh, jauh. Makanya ngertinya itu dari sirah, dari kitabnya para ulama. Jadi ketika kita itu mengikuti nubuwah, nah, nubuwah itu maksudnya bagaimana? Ya ini yang biasa dipraktekkan oleh para kiai-kiai di saya. Saya katakan kiai-kiai di saya. Apakah yang selain itu tidak nubuwah? Saya katakan nubuwah. Cuma yang paling simpel di sini. Contohnya bagaimana? Ketika Nabi Muhammad itu kan ketika di Madinah, ya toh? Di Madinah. Itu kan orang Mekah itu orang siapa? Ansor. Yang di Madinah namanya orang balik apa enggak? Kebalik. Orang hijrah kan dari Mekah ke Madinah, hijrah, ya toh? Orang Ansor orang yang berada di kota Madinah yang dulu namanya apa? Madinah itu apa nama dulunya? Yasrib, ya. Jadi Nabi ketika orang-orang ini sudah berperadaban ya di Madinah itu. Terus orang-orang Mekah ini mau kembali ke Mekah. Orang-orang yang di kota Mekah itu ya, orang-orang muhajir ini kasihkan unta, kasihkan pokoknya barang-barang mewah. Nah ini orang-orang yang di sini yang di Madinah ini ya iri. Masa orang yang imannya baru saja kok masih dikasih harta banyak? Ini Nabi bagaimana? Idil ya Muhammad. Sampai ada orang mengatakan seperti itu. Idil ya Muhammad. Malah adil. Nah, siapa? Ini orang biasa kan? Manusia biasa kan? Yang mengatakan seperti itu. Jadi Nabi ya mengatakan lagi, siapa yang bisa adil kalau bukan saya? Walam ya adil, Pak Tadil. Siapa yang bisa adil? Akhirnya jadi begini, orang yang imannya lemah ini ya sudah, mereka saya kasih
harta, saya kasih kambing, saya kasih apa. Karena imannya masih lemah. Lah kamu kan imannya sudah kuat. Buat apa dikasih? Kamu pilih saya, ya. Wal mamat al hayat hayatukum wal mamat mamatukum. Jadi kamu pilih hidup saya, meninggal saya, ya. Itu bersama kalian atau kamu pilih harta. Ini baru tobat itu orang-orang Madinah. Ya sudah ya Nabi, saya pilih Anda saja. Ya sudah kalau begitu gak usah kecangkeman. Pokoknya sama dengan kiai itu. Jadi ya sudah, artinya ketika dia itu prinsipnya ngaji dan sebagainya, ya memang seperti itu. Loh banyak kan, banyak itu. Makanya Gus Dur ketika mau menjadi presiden kan soal-soal kiai-kiai kampung yang memang keramat kan. Karena apa? 1 tahun ngajar anak-anak TPA, ngajar anak Madinun, saya buka saja. 1 tahun kasih 200.000 tiap hari ngajar. Kalau untuk masalah seperti itu, keluarga kami sudah melakukan semuanya. Tapi apakah dengan seperti itu cukup? Ya alhamdulillah, ya kita bisa S2, anak-anak bisa mondok kuliah semuanya, makan ya alhamdulillah ada. Karena apa? Karena tidak dijadikan profesi untuk mentasarufkan ilmu. Terus apakah dia nggak kerja? Ya tetap kerja seperti biasanya. Tapi karena diberikan amanah ilmu harus diajarkan. 1 tahun 200.000, bayangkan. Ngajar tiap hari. Makanya keramat-keramatnya orang yang tahu itu pasti dicari orang seperti itu. Kayak Gus Dur saja kan sowan-sowan kan. Gus kiai-kiai yang belum kelihatan. Sowan-sowan di situ. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Untuk mengikuti dalailun nubuwah. Orang yang berjuang, biarkan dia berjuang dengan keadaannya, dengan kemampuannya. Biarkan dia tetap berjuang sampai dia mati. Ya, seperti itu. Nah, kita kadang ya tidak ada. Ya, apalagi kan kita hidupnya seperti itu zaman sekarang. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini perlahan-lahan aja kan. Nah, seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Kalau cari orang ikhlas-ikhlasan, ini kiai kampung banyak. Kiai kampung banyak. Itu orang-orang yang ngajar di TPA dan Madin kami itu ya, Madin kita itu 1 tahun ya 200.000. Dana bos mungkin dapat berapa 1 tahun? 10 juta mungkin. Enggak sampai. Ya gitu kok pemerintah, wih saya membantu gundulmu itu yang dia ngerti tauhid itu karena guru-guru itu ya kan. Ya hanya sebagai saja lah, sebagai bicara aja. Ya Allah, saya itu kadang itu gak mikir seperti, artinya gak teko mikir, gak sampai pikir saya. Ya kok mau tiap hari ngajar 1 tahun kasih 200.000, ya tapi alhamdulillah anak-anaknya juga kok yo luar biasa loh. Apalagi kiai apa pernah digaji? Gak pernah, malah bonyok-bonyokan ya. Nah, tapi dengan begitu apa kader-kadernya muncul, santri-santrinya muncul untuk meneruskan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang yang ngajar ikhlas itu beda. Ya alhamdulillah saya itu sudah merasakan seperti itu. Artinya merasakan seperti itu apa? Sejak kecil diajar oleh orang-orang yang ikhlas seperti itu. Ya jadinya ya beda. Dah semoga bermanfaat, berkah istiqomah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.